Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawati فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Raya Bangkinang yang saya muliakan, yang saya hormati dan selalu dikenang. Kembali Allah izinkan kita bersama untuk menikmati majelis ilmu di Masjid Raya Bangkinang. Mudah-mudahan langkah kita ke sini dihitung Allah sebagai amal saleh yang ikhlas insyaallah karenanya, dan dijauhkan daripada sikap riya atau kepentingan dunia. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang pada kesempatan ini juga kita berusaha untuk mengikutinya dengan menghidupkan majlis-majlis ilmu dan zikir yang semakin mengingatkan dan mendekatkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, melanjutkan bersama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi melalui kitabnya Iqtida'u Al-Ilmi Al-Amal, masih dalam bab iqtinamus syabibati was-sihhati wal faragh, yaitu memanfaatkan waktu muda, waktu sehat dan waktu lapang untuk bersegera beramal saleh sebelum datang halangan yang menghadang. Kita sampai pada alinea ke 172 dari kitab ini. Qala al-Imam Al-Khatib rahimahullah ta'ala, Huddithu an Muhammad ibn Abdullah ibn Akhi Mimi. Diceritakan kepadaku dari Muhammad bin Abdullah ibn Akhi Mimi, masyhur dengan Ibnu Akhi Mimi. Qala, dia berkata, Amba'ana Ja'far ibn Muhammad ibn Nusair, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibn Muhammad ibn Nusair al-Mukhalladi. Qala hadatsana Ahmad ibn Muhammad ibn Masruq at-Tusi, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Muhammad ibn Masruq at-Tusi. Qala, dia berkata, qara'tu ala Mahmud ibn al-Hasan, saya bacakan kepada Mahmud ibn al-Hasan asy-syair, min qawlihi, dari gubahnya sendiri, syair-syair yang dia buatkan sendiri, badir syababaka ayyahrama wa sihhata jismika ayyasqama, segeralah manfaatkan waktu mudamu sebelum datang masa tua, dan waktu sehat tubuhmu sebelum datang masa sakit. Wa ayyama 'aishika qabla al-mamati,
hari-hari hidupmu sebelum datang kematian. Fama dahru man asha ayyaslama. Tidak ada masa orang yang hidup itu yang selamat selamanya. Wa waqta faraghika badir bihi. Waktu lapangmu segera lampatkan. Layali syughlika fi ba'dhi ma. Yaitu sebelum datang malam-malam yang menyibukkan dalam sebagian urusan. Wa qaddim fa kullu mri'in qadimun. Persembahkanlah atau amalkanlah lebih cepat karena setiap orang qadimun akan datang ala ba'dhi ma kana qad qaddama, kepada apa yang telah dia kerjakan dahulu. Ini beberapa bait syair dari Mahmud Hasan Syair menceritakan atau seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib untuk memanfaatkan waktu syabab, waktu muda, masih semangat, masih sehat dan masih energik, masih bertenaga sebelum datang masa tua. Karena tua badan ini tidak ada yang muda selamanya, mesti akan tua. Dan semua kita merasa semakin hari semakin lemah. Kemudian wasihhata jismik, kemudian waktu sehat. Waktu sehat sebelum datang masa sakit. Untuk beramal. Hari-hari hidup sebelum datang kematian. Orang mati, tidak ada lagi amalannya. Fama dahru man asha yaslama, tidak ada masa orang hidup itu yang selamanya. Demikian pula waktu kosong, waktu lowong, waktu lapang, segera manfaatkan sebelum datang hari-hari malam-malam yang menyibukkan. Sibuk dengan, mungkin saya sibuk dengan sakit kita, sibuk dengan pekerjaan dan tugas kita, dan seterusnya. Oleh sebab itu, jangan lupa di masa-masa tadi sehat, muda, bersemangat, kerjakan dan tabungkan itu, karena itulah yang akan kita hadapi, yang akan kita dapatkan di saat kita kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian berkata Imam Al-Khatib rahimahullah, akhbarana Ibrahim ibn Umar Al-Barmaki, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Umar Al-Barmaki, qala amba'ana Muhammad ibn Abdullah ibn Khalaf, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah ibn Khalaf, qala haddatsana ibnu Zarih, telah menceritakan kepada kami Ibnu Zarih, qala haddatsana Hannad ibnu Sari, telah menceritakan kepada kami Hannad ibnu Sari, penulis kitab Az-Zuhud, qala haddatsana Waqi', telah menceritakan kepada kami Waqi', yaitu Waqi' ibn al-Jarrah Ar-Ru'asi, salah satu dari guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, anil A'mash, dari Al-A'mash Sulaiman bin Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi, thiqatun lakinnahu mudallis, qala sami'tuhum yazkurun, saya mendengar mereka menyebut. Siapa maksudnya? Guru-gurunya. An Shuraih, dari Shuraih, itu Shuraih Al-Qadhi, ya Shuraih Al-Qadhi yang terkenal dengan keahliannya dalam memutuskan hukuman, sebab beliau lama sekali memimpin kehakiman di masa itu, di masa Bani Umayyah, Bani Umayyah. Annahu ra'a jiranan lahu yajulun, dia melihat beberapa orang tetangganya yang pergi balik, artinya berputar-putar aja, jalan-jalan, yajulun. Lalu faqala, lalu dia berkata, malakum, ada apa kalian? Kok seperti orang yang tidak ada kerjaan? Faqalu faraqna al-yawm, hari ini kami sedang tidak ada pekerjaan. Hari ini kami sedang
Kalau bahasa kita libur lah, cuti ya, tidak ada kerja. Faragna al-yawm, kami hari ini kosong. Kita sering nyebut hari kosong kan? Jadi jalan-jalan menghabiskan, makan, ya melengah-lengah waktu lah, melengah-lengah waktu. Apa kata Syurih Al-Qadhi? Wa bihadza umirul farid. Memangnya orang yang sudah selesai dari suatu pekerjaan disuruh jalan-jalan, kata beliau. Sebab Allah SWT mengatakan fa'idha faragta fansab. Bila selesai dari suatu pekerjaan, maka bekerja keras pula. Tidak ada waktu. Bagaimana? Tidak ada waktu yang lawang itu. Artinya buang-buang waktu itu nggak ada. Untuk waktu buang waktu itu nggak ada. Itulah sebab waktu kita sangat sedikit. Dan tuan-tuan tahu sendiri bahwa jalannya waktu itu tak terasa. Baru kemarin mulai kuliah dan menikah pula. Dah selesai kuliah kan. Baru kemarin kita masih anak-anak kecil main-main, sekarang sudah jadi bapak-bapak yang dimainkan anak pula. Allah musta'an. Nah, sebentar saja. Kemarin masih kecil, sekarang sudah dewasa. Sekarang dulu baru saja rasanya balik berakal dan tua pula. Allah musta'an. Jadi tidak ada waktu kosong. Bahkan diceritakan dari Nabi Yahya bin Zakaria, di waktu kecilnya baru berumur 3 tahun, diajak oleh teman-temannya untuk bermain. Ayo kita bermain yuk. Apa jawabannya? Ma khuliqtu lilla'ib. Saya bukan diciptakan untuk main. Subhanallah, baru 3 tahun. Begitulah azam yang dibangun. Umur 3 tahun bukan untuk main. Awak umur 50 tahun masih lah boleh jalan ke mati cenderung. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi memang orang-orang yang hebat-hebat itu, ya kalau kita lihat orang hebat-hebat itu rehatnya dalam pekerjaannya, rehatnya dalam amalnya. Tidak ada waktu istirahat yang istilahnya yang berlebihan, tidak ada. Ma'asyul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti tidak ada sama sekali rehat. Nabi juga menyuruh kita untuk istirahat. Tapi artinya rehat yang terlihat terkesan buang-buang waktu. Rehat yang terkesan buang waktu. Ya kalau rehat kita capek bekerja, penat seharian bekerja lalu tidur, ya kan, atau istilah maluin punggung, itu biasa. Itu biasa. Ini maksudnya adalah rehat yang artinya apa ya? Lalai gitu dari pekerjaan. Istilah sahih itu tidak ada kojo cik. Iya. Tidak ada sahih kojo. Nah, kecuali pergi rekreasi, bawa keluarga rekreasi, bawa pergi kojo situ. Penawa pergi rekreasi. Nah. Ya. Jadi kawan-kawan kadang bawa rekreasi video kan. Naik ke juta janjang tiba-tiba shooting ustaznya dan sampai shooting kamera dan subhanallah. Potong amat macam itulah sampai ke Pariaman. Awak apa lapor ni dia buat shooting dia. Nak kena hancak nampak ni. Lapor ni bang. Tu nak menikmati angin-angin tepi ayu tu kan. Taklah lama dah bang, sajam je mak dia. Istilah sudah monong sudah makan sambil zikir sekenek je mak. Nah. Di bawah shooting dia, dan apa shooting kamu yang gini, shooting tadi di kajian. Saya itulah 3 kali ngaji. 3 sah? 2 boleh ya? 2 subuh, sudah itu duha menjalan sampai jalan zuhur, sudah itu beko malam. Nya ndaklah roket tampik nah, jauh. Allah musta'an. Sampai terlambat malah dia jauh. Jadi bos shooting dak ini. Sebab tidak boleh istirahat sekenek je sudah itu saja. Nah, sudah makan. Nah, kalau beliau kan dulu tidak. Abu sudah daging sosok anggo di sujud janjang dikit tinggi. Padahal apa air lah sampai air ya, non stop ya sampai maghrib itu tang siko sampai tan maghrib. Bangkit siko jam 9. 9 bangkit dari siko. Sampai maghrib sitan. Pas wang sudah zuhur maghrib sampai. Langsung kajian. Terus saya itu tahu subuh esok ten kata sampai mana lumat.
jauh lah pergi kan. Sudah itu dah 2 hal tu mana boleh enggak. Tak ada sudah itu pergi naik pergi kreasi sakit airnya. Abo sating di beratir ndak ya. Kan dah apa itu Pak ya. Sampai air ndak istirahat sudah itu istirahat setengah air ndak boleh ada nang kana. Ndak. Itu tanya kayaknya ada nak ada sampean ndak dapat bayar dah yalah. Baik. Jadi bukan maksudnya tidak ada istirahat sama sekali, tidak. Nabi SAW datang kepadanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya Rasulullah, dan bisa namatkan Al-Quran sekali saing. Kata Nabi, tidak, buat sekali sebulan. Bisa lebih dari itu, sekali 20 hari. Bisa lebih itu, sekali 7 hari. Bisa lebih itu, sekali 3 hari. Jangan ditambah pada itu. Jelas ya? Sudah itu di waktu tua, nyasenya. Apa nak temu dulu rukhsah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi terpaksa nyala janji ditepati juga ya. Waktu muda semangat memang, tapi tak boleh dipaksa melebihi dari kemampuan. Karena juga Nabi tidak menganjurkan itu. Ini maksud dari surah Al-Qadhi ini, yaitu tetangganya pulang balik, tidak jolehkan dibuat. Itu maksudnya. Sehingga alasannya hari ini kami kosong. Ya, jadi kalau orang kosong bola balik sore enggak. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau nyampe musafir misalnya, musafir ke tempat-tempat yang untuk mengembalikan refreshing untuk menjernihkan kembali pikiran. Ya, pikiran itu tidak dilarang. Itu tidak dilarang. Supaya Jan pikiranlah buntu, badanlah lesu. Ada suatu hari kawan-kawan pergi rakir sampai air atau 3 hari. Rakir tu ada aku tengok jam 8 sampai seboleh malam. Kita mau tanya, lanu sudah rakir, lihat ada rekreasi. Tidak ada ustaznya. Nya kalian mau rekreasi lainnya. Kan mau aja kan? Nah, kalau itu mau rekreasi. Tidak ada piti cak dan bayun. Kasan tahu piti sebenarnya ada. Piti sebenarnya. Jadi penting untuk refreshing itu tidak larang. Nabi SAW juga sekali-kali pergi dengan keluarganya ke luar Madinah. Kan ada Nabi lomba maraton dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya Ustaz ya. Jalannya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. J5 no? Taib. Taib kaum muslimin dan muslimat. Kemudian berkata Imam Al-Khatib rahimahullah, akhbarana Abu Hasan Ahmad bin Husain bin Abdullah At-Tamimi. Telah menceritakan kepada kami Abu Hasan Ahmad ibn Husain ibn Abdullah At-Tamimi. Qala anba'ana Muhammad ibn Abdurrahman Az-Zahabi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman Az-Zahabi. Qala hadatsana Muhammad ibn Harun Al-Hadrami, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Harun Al-Hadrami. Qala hadatsana Abu Bakar Ahmad ibn Muhammad ibn Anas. Abu Bakar Ahmad bin Anas menceritakan kepada kami. Qala hadatsana Abdul Wahhab ibn Nafi'. Abdul Wahhab ibn Nafi' ini Al-Amiri. Qala hadatsana Al-Fadl ibn Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Al-Fadl ibn Ibrahim. An Muawiyah ibn Qurrah, dari Muawiyah ibn Qurrah. An Anas, dari Anas ibn Malik. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, asyaddun nasi hisaban yaumil qiyamah, orang yang paling dahsyat hisabnya pada hari kiamat, al-makfi al-fariq, orang yang serba berkecukupan dan banyak waktu kosongnya. Takut contoh, kayu-kayu takut no. Nah, hadisnya lemah sekali. Hadisnya sangat lemah. Tidak sahih nah. Karena situ ada Abdul Wahhab bin Nafi' Al-Amiri wahin jiddan. Jadi tidak sahih nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Qala akhbarana Abu Al-Qasim Abdurrahman ibn Ubaidillah Al-Harbi, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Qasim Abdurrahman ibn Ubaidillah Al-Harbi.
qala hadatsana Abu Bakar ibn Ahmad ibn Salman An-Najjad telah menceritakan kepada Ahmad bin Salman An-Najjad qala hadatsana Ja'far As-Sa'iq yani Ja'far ibn Muhammad As-Sa'iq qala hadatsana Affan telah menceritakan kepada kami Affan yaitu Affan ibn Muslim As-Saffar qala hadatsana Aun ibn Ma'mar telah menceritakan kepada kami Aun bin Ma'mar Anil Jalad ibn Ayyub dari Jalad ibn Ayyub an Muawiyah bin Qurrah dari Muawiyah bin Qurrah qala dia berkata aktsarun nasi hisaban orang yang paling banyak hisabnya pada hari kiamat as-sahihu al-farik yaitu orang yang sehat dan banyak buang-buang waktu. Jadi tidak dari Nabi tapi dari Muawiyah ibn Qurrah. Qala akhbarana Al-Hasan ibn Abi Bakar telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibn Abi Bakar yakni ibn Syazan. Qala akhbarana Uthman ibn Ahmad Ad-Daqqaq telah menceritakan kepada kami Uthman bin Ahmad Ad-Daqqaq Az-Zahid Al-Baghdadi. Qala hadatsana Haytham ibn Qutaibah Al-Marwazi telah menceritakan kepada kami Haytham ibn Qutaibah Al-Marwazi. Qala hadatsana Muhammad ibn Kulayb telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Kulayb. Qala hadatsana Ismail ibn Ayyash telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyash al-Syami. Qala hadatsana Mut'im ibn al-Miqdam as-San'ani telah menceritakan kepada Mut'im bin al-Miqdam as-San'ani wa ghairuhu dan selainnya an Muhammad ibn Wasi' al-Azdi dari Muhammad ibn Wasi' al-Azdi salah seorang ulama tabi'in yang zuhud. Qala kataba Abu Darda as-Sahabi berkata atau menulis surat kepada As-Salman yakni Salman Al-Farisi min Abi Darda ila Salman dari Abu Darda kepada Salman Al-Farisi. Ya akhi wahai saudaraku iqtanim sihhataka wa faragaka min qabli an yanzila bika min al-bala ma la yastati'u ahadun minan nasi raddahu anka. Wahai saudaraku manfaatkanlah waktu sehat dan waktu lapangmu sebelum datang kepadamu bala yaitu ujian yang tak seorang pun bisa menolaknya darimu. Jadi sebelum datang bala itu apa itu? Kalau sehat balanya ya sakit. Faragaka waktu lapang apa bala itu? Yaitu tidak ada kesempatan lagi. Jadi ketika bala itu belum datang dan itu tak bisa ditolak, malang tak bisa ditolak, untung tak bisa diraih. Jadi waktu kita punya kesempatan maka waktu itu lalu dilaksanakan. Jangan diundur-undur lagi kecuali karena sebab yang syar'i. Ya seperti yang sering kita sebutkan di waktu kita punya kemampuan baik tenaga maupun harta ya kita undur-undur dulu. Misalnya orang nak naik haji misalnya dulu di waktu masih kuat baik secara ekonomi maupun secara fisik, tapi katakannya Allah tahu bawa kopi haji dulu awak dulu kecen boy kopi haji dulu rupanya kopi haji ingan sebenarnya peci haji itu tidak berat rupanya, tapi kata orang dulu berat bawahnya sampai umur 40 dulu kosong nyalang 35 tidak habis lagi tak bisa pilih badan sehat tapi piti habis atau piti ada badan laloyo kebanyakan makan gula akhirnya lamani badan lapai-apai Allah musta'an. Oleh sebab itu maka jangan disia-siakan wahai saudaraku kata Abu Darda kepada Salman Al-Farisi. Ini kan sahabat menasihati sahabat. Jadi kok dinasihati oleh kawan, jangan saya diloleh kecen bangak bano dan ya. Ini orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman itu disebut oleh Nabi Salmanu minna ahlul bait. Salman itu masuk keluarga kita, masuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi alaihi salatu wasallam saking dekatnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap dinasihati oleh saudaranya. Kadang-kadang awak kepantang lah dinasihati kan.
Ini kodok no cita lagi kan itu. Contoh elok lagi pada dayannya. Nah, enggak. Orang menasihati orang-orang yang ingin baik selalu senang dinasihati. Nah, min qabli yanzila bika minal bala ma la yastati ahadun minan nasi raddahu anka. Sebab kalau sudah datang bala itu tidak ada yang bisa menolaknya lagi darimu. Berkata Imam Al-Khatib rahimahullah, akhbarana Al-Husain ibn Umar ibn Burhan Al-Ghazal, menceritakan kepada kami Al-Husain bin Umar bin Burhan Al-Ghazal, qala hadatsana Abu Husain Abdul Baqi ibn Qani ibn Marzuq Al-Qadhi. Ini seorang ulama yang terkenal, di antara kitabnya adalah Mu'jam As-Sahabah, kenal dengan Ibnu Qani. Imla'an, diimlakan kepadanya. Hadatsana Bishr ibn Musa, telah menceritakan kepada kami Bishr ibn Musa yaitu Al-Misri. Qala hadatsana Abdullah ibn Salih, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Salih Al-Katib Al-Hadrami, Katibul Laits ibn Sa'ad Al-Misri. Qala hadatsana Yahya ibn Humaid, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Humaid Al-Himyari. Qala katab Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i yaitu Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i, salah seorang ulama besar fikih dan hadis di zamannya, menjadi rujukan fatwa di Syam pada masa itu, yaitu ila akhil lahu. Al-Auza'i menulis surat kepada salah seorang saudaranya. Amma ba'du, faqad uhita bika min kulli janib wa huwa dha yusariruka fi kulli yawmin fahdharillah wal qiyama baina yadayhi. Wahai saudaraku, sesungguhnya kamu sudah dikepung dari seluruh penjuru, maksudnya oleh kematian, dari seluruh penjuru. Wa huwa dha yusariruka, dia sekarang semakin yusariruka, yaitu secara rahasia mendekatimu, fi kulli yawm, setiap hari. Fahdharillah, oleh sebab hati-hatilah kepada Allah, wal qiyama baina yadayhi, dan hati-hati ketika akan berdiri di hadapannya nanti. Ini juga maknanya untuk memanfaatkan waktu yang masih ada. Oh, saya sudah tua. Justru di masa tua itu, dia manfaatkan, tetap gemilang di sisa usia. Justru di masa tua ikut juga lah nari-nari celana pendek lagi. Ikut pula acara-acara ci ayam dia. Iya, ada dah tua pakai celana pendek, ikutlah acara ci ayam. Hah? Apa saya bisa? Salah dah. Enggak, kalau salah sabun sekali ya. Acara ci ayam tentu kan. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Naam. Qala akhbarana, berkata Al-Khatib rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn Ahmad ibn Rizq, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ahmad ibn Rizq, kenal Ibn Rizq ya. Qala akhbarana Ja'far ibn Muhammad ibn Nusair Al-Khuldi, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Muhammad bin Nusair Al-Khurdi. Qala hadatsana Muhammad ibn Abdullah Al-Hadrami, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Al-Hadrami. Qala hadatsana Abdullah ibn Khubayq, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Khubayq. Qala hadatsana Ishaq ibn Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Abdul Aziz. An Atha ibn Muslim, dari Atha ibn Muslim. Qala kuntu ma'a Sufyan Ats-Tsauri, saya pernah bersama Sufyan Ats-Tsauri, juga salah seorang imam fatwa hadis dan fikih di masanya di Irak, di Masjidil Haram, di Masjid Al-Haram. Ya, bisa dibaca dengan Al-Masjidil Haram atau Masjidil Haram. Kalau dibaca dengan Al-Masjidil Haram, masjidnya yang haram. Kalau Masjidil Haram, jadi masjid yang terletak di tanah haram. Faqala, dia berkata, ya Atha, wahai Atha, nahnu julusun wan naharu ya'malu amalah. Wahai Atha, yakni Atha bin Muslim, kita sekarang duduk-duduk, padahal siang ini terus bekerja.
siang tetap bekerja. Qala qultu ana fi khairin insyaallah. Saya katakan kepadanya, saya baik-baik saja insyaallah. Qala ajal walakinnaha mubadaratun. Benar, tetapi segeralah. Qala thumma qala li, lalu dia berkata kepadaku, ya Atha, innal mu'mina fil mawqif la yara bi'ainihi ma a'adda Allahu lahu fil jannah. Wa yatamanna annahu lam yukhlaq min hauli ma huwa fihi. Wahai Atha, kata Sufyan Ats-Tsauri, sesungguhnya orang beriman fil mauqif, di tempat berdirinya manusia di padang mahsyar, akan melihat langsung dengan mata kepalanya apa yang Allah sediakan baginya di surga. Wa huwa yatamanna, dan dia masih berharap andainya dia tidak diciptakan, tidak ada, walaupun sudah nampak surga, ya sudah dijanjikan surga baginya, tapi melihat min hauli ma huwa fihi, dahsyatnya padang mahsyar itu sampai orang ini bercita-cita andainya dia tidak pernah diciptakan, saking dahsyatnya padang mahsyar. Ini orang yang beriman, yang sudah nampak tempat kembalinya surga. Bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Makanya mereka berkata, ya laitani kuntu turaba. Makanya dahsyat hari itu, orang tak berkain, orang tak bercelana, tak berbaju, tapi tidak sempat melihat itu, saking dahsyatnya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat ditanya oleh ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi menceritakan manusia hari kiamat itu dibangkitkan telanjang, tidak berkhitan dan tidak bersandal, padahal panas luar biasa. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ar-rijalu yanzuruna ila nisa, tidak khawatir nanti laki-laki menengok wanita, wanita nengok laki-laki. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-amru asyaddu min ayyan dhurar rijalu inan nisa. Sesungguhnya keadaan hari itu lebih dahsyat dari laki-laki melihat perempuan. Tidak ada orang yang kecinan lagi itu. Tidak ada orang yang kecinan lagi, tidak ada. Semua dah hilang. Gimana? Dahsyat. Tadi dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, orang beriman pun dahsyat baginya, apalagi yang tidak beriman. Oleh sebab jangan lambat-lambat jalannya, karena kata Nabi SAW, man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tak akan mempercepat langkahnya. Ya, ini keluas pemahamannya. Langkah menuju surga, langkah menyeberang sirat ala jahannam, langkah untuk mencepatkan hisab kita, tidak. Yang akan menyelesaikan hisab itu adalah amal kita. Oleh sebab itu jangan kerjakan amalan-amalan yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan banyak. Jelas ya? Nabi nasihati kita, jangan sampai amalan kita banyak disoalkan, banyak dimunaqashahkan, banyak dipermasalahkan. Apa sebab? Yang tak jelas-jelas kita buat, yang jelas kita tinggalkan. Nabi katakan, man nuqishal hisab uzzib. Siapa yang hisabnya dipermasalahkan pasti disiksa. Oleh sebab itu kerjakan yang tidak bermasalah. Sebab nanti akan dipanggil saksi. Siapa saksi itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jangan sampai kesaksian Nabi memberatkan kita, tapi harus meringankan kita. Pokoknya siapa yang hisabnya bermasalah, banyak pertanyaannya, tang mana dapat janjinya kan? Sama kita. Kalau kita terima gaji yang tidak ada masalahnya, joli datang tang mana? Nyaman menikmati? Nyaman. Tapi kalau sudah mulai terpanggil, leleo lah. Hah? Daging dia so tulang, apalagi tulang dua. Jadi oleh sebab itu tidak akan lama.
Oleh itu kalau seperti itu maka kerjakan yang tidak bermasalah. Pastikan legalitasnya, pastikan kehalalannya supaya tidak banyak pertanyaan. Allah musta'an. Mudah-mudahan kita mendapatkan nasihat yang baik dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Masih banyak nih kaum muslimin, azan sudah masuk pula. Tapi kan tidak target selesai hari ini. Target kita bertambah iman dan tambah semangat untuk tidak bermasalah di akhirat. Baik, kita azan dulu, lalu kita lanjutkan selepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian
Syekh melanjutkan, akhbarana Abu Abdullah Al-Husain ibn Al-Hasan ibn Muhammad bin Qasim Al-Makhzumi, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Al-Husain bin Hasan ibn Muhammad ibn Qasim Al-Makhzumi, qala akhbarana Muhammad ibn Amr Ar-Razzaz, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Amr ibn Ar-Razzaz, qala hadatsana Hanbal ibn Ishaq ibnu ammi Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Hanbal ibn Ishaq, anak paman Imam Ahmad bin Hanbal, qala hadatsana Abu Walid Khalaf ibn Walid, telah menceritakan kepada kami Abu Walid Khalaf ibn Walid, qala hadatsani ibnu ammin li Abi Bakar An-Nahshali, menceritakan kepada kami anak paman Abu Bakar An-Nahshali, qala dakhala ibn Sammak, masuk ibn Sammak yaitu Muhammad ibn Sammak, ala Abi Bakar An-Nahshali, menemui Abu Bakar An-Nahshali, seorang ulama zuhud di masanya, wa huwa fi suq, dia sedang berada di pasar, wa huwa yumi'u bi ra'sihi yusalli, dia sedang salat memberi isyarat dengan kepalanya. Faqala subhanallah ala hadzal hal, subhanallah ala hadzal hal, maha suci Allah atas segala keadaan ini. Faqala ya ibn Sammak ubadir tayyas sahifah, wahai ibn Sammak, saya akan segera menghapus as-sahifah, menghapus as-sahifah, yaitu catatan-catatan. Wallahu alam, maksudnya adalah segera menghapus catatan-catatan keburukan dan mengisinya dengan catatan-catatan kebaikan. Qala akhbarana Abu Qasim Ubaidullah bin Muhammad ibn Ubaidillah An-Najjar, telah menceritakan kepada kami Abu Qasim Ubaidullah ibn Muhammad ibn Ubaidullah An-Najjar, qala hadatsana Muhammad ibn Ubaidillah ibn Al-Fadl Al-Kayyal, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ubaidillah ibn Al-Fadl Al-Kayyal, qala hadatsana Muhammad ibn Al-Haytham Al-Muqri, telah menceritakan kepada kami Muhammad Al-Haytham Al-Muqri, qala Abu Sa'id Al-Jassas, berkata Abu Sa'id Al-Jassas, hadatsana Ibnu Abdul Mu'min di Mesir, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abdul Mu'min di Mesir, qala hadatsana Abdan ibn Utsman, setelah menceritakan kepada Abdan ibn Utsman, yakni Abdullah ibn Sa'id ibn Utsman Al-Marwazi, dikenal dengan Abdan, qala sami'tu Mubarak, saya mendengar Ibnu Mubarak, yaitu Abdullah ibn Mubarak Al-Marwazi, yang seorang ulama besar yang juga dermawan, yang disebut oleh Ibnu Hajar jumi'a fi jami'i khisalil khair, dikumpulkan pada pribadinya seluruh sifat-sifat kebaikan, seluruh sifat kebaikan. Dia berkata, Abdullah Mubarak berkata, ightanim raq'ataini zulfa ilallah iza kunta rayhan mustarihan, wa iza ma hamamta bin nutqi fil batil faj'al makanahu tasbiha. Manfaatkanlah 2 rakaat saja untuk mendekatkan diri kepada Allah di saat kamu sedang ingin istirahat. Sedang ingin istirahat, artinya refreshingnya dengan salat 2 rakaat. Istirahat kita dengan salat 2 rakaat. Wa idza ma hamamta bin nutqi fil batil, dan bila engkau berkeinginan mengucapkan kebatilan, faj'al makanahu tasbihan, ganti itu dengan tasbih. Ya, ucapan kebatilan banyak. Ucapan kebatilan mencela, mencaci, berghibah, namimah dan sebagainya. Bila itu datang nak kita buat, ganti segera dengan tasbih subhanallah. Ya, subhanallah itu lebih bermanfaat. Nah, artinya apa? Jangan sampai ada catatan-catatan yang tidak baik dari ini. Tadilah Abu Bakar An-Nahshali di pasar pun dia salat, walaupun salat sambil duduk. Qala ansyadani Abu Sa'id Mas'ud ibn Nasir As-Sijzi, sahibu kitab Al-Risalah Ahli Sijz. Qala ansyadana Abu Ahmad Mansur ibn Muhammad ibn Abdullah Al-Azdi biharat li nafsi, telah menyenandungkan kepadaku syair
Abu Ahmad Mansur bin Muhammad bin Abdullah Al-Azdi bi Harad di Hara di nafsi. Harad itu suatu tempat, kalau sekarang letaknya di wilayah Afghanistan. Nisbat kepadanya adalah Al-Harawi. Ulama-ulama yang nisbatkan kepada Al-Harawi berasal dari kawasan ini, Harad. La tahtaqir sa'atan musa'adatan tamuddu fiha yadan ila ta'ah. Fal hayyu lil mauti wal muna khuda'un wal amru min sa'atin ila sa'ah. Jangan kamu menganggap ringan sesaat untuk menolong, memberikan suatu pertolongan yang dengannya kamu menjulurkan tangan kepada ketaatan. Karena apa? Fal hayyu lil mauti wal muna khuda'un. Karena orang hidup itu bersiap untuk setelah mati, sedangkan angan-angan itu menipu. Wal amru min sa'atin ila sa'ah. Padahal urusan ini dari saat ke saat tetap dihitung. Artinya kaum muslimin dan muslimat, sekecil apapun masa yang kita miliki mesti dalam rangka berbuat ketaatan. Berbuat ketaatan. Tangan kita selalu menuju ketaatan. Sebab apa? Orang hidup itu bersiap untuk mati. Angan-angan itu menipu. Masih lama lagi. Tidak. Angan-angan itu kan katanya kita masih lama. Tetapi ternyata tidak lama lagi. Apalagi di zaman ini banyak orang mati tiba-tiba. Kita kadang tidak percaya kalau bukan kisah nyata. Ya kan? Si fulan sudah mendahului kita. Si fulan sudah meninggal. Si fulan sudah tiada. Dan seterusnya. Rasanya tidak mungkin. Tetapi apa kira? Dia kemarin masih sehat. Masih ikut main bola dengan kita. Masih ikut. Yang payarahnya masih ikut ghibah dengan kita. Ini lebih parah. Ya, jangan, kalau kesannya sekarang alhamdulillah sekarang masih, kemarin masih ngaji dengan kita, manis bunyinya. Kemarin masih ikut amar ma'ruf nahi mungkar, manis. Oh baru kemarin dia menyerahkan beri botiok ke saya misalnya, indah bunyinya. Iya nah. Bang nak bersawit kan dak loh bang. Nah, baru kemarin dah subhanallah. Oleh sebab itu ndaknya yang disebut itu yang manis dari kita, bukan yang tidak bawa. Oh, dan masuk ke dalam karaoke potang, dah, tak bagus. Yang nyumbang lagu dia potang, dah enak bunyinya. Tapi kemarin baru saya lihat dia sholat di masjid raya sangat lama sekali, khusyuk sekali. Ternyata sholat terakhir, indah bunyinya. Oh ndak, ini tu potang nambah tato ke sikut ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi sekecil apapun masa yang kita miliki manfaatkan untuk kebaikan. Karena angan-angan itu menipu. Ya. Awak nak masuk surga tapi kojo ndak amuh. Ya, ada nak masuk surga sambil berlagu ni. Sambil berlagu. Anulah ada berlagu masuk surga. Allah musta'an. Masuk surga itu dengan amal. Dan amal itu jangan yang bermasalah. Kita dikatakan amal yang tidak banyak masalah supaya hitungannya cepat, jangan sakit-sakit. Walaupun kojo rancak hanya buat contoh, tapi tak sakit. Mana dapatnya? Coba buat jembatan dek tuan-tuan, tapi tidak dianggarkan APBD. Tiba-tiba sudah jembatan rancak. Apa terjadi? Kena panggil? Iya tak? Nak cerita suang cerita buat je kan begitu. Kan pernah seorang rektor dapat bantuan dari luar negeri di IDB. Jadi dapat bantuan bangun asrama untuk 3 lantai. Untuk 3 lantai dananya. Bisa dia buat 4 lantai. Ketika dilaporkan jadi masalah. Jadi alah, apa sebab basuh 3 bawa ampe? Kan dak anjak lah. Sadia tu 3 dapat ampe, dak anjak.
Pasti pikiran. Di handphone mana yang boros? Cuman ternyata pemerintah tidak menerima. Kalian suruh buat 3, berbuat 4. Jadi sebab itu jangan tambah. Walaupun ancak. Jadi tuan-tuan, kalau nak buat 4, buatlah dana lainnya. Tak bisa di situ. Ya sih. Ini memang sama juga di anggaran. Kalau anggaran walaupun yayasan pun diaudit kini. Anggaran negara lah. Misalnya dianggarkan untuk beli ayu 1 miliar setahun tu. Sudah itu untuk beli pena 2 miliar. Mana capek abi pena pada ayu? Capek ayu kan? Abi piti ayu. Pena tak bisa power. Boleh ambil dana piti pena? Tak boleh. Macam itu je amal tu. Jalannya amal ko kojong tu contoh iko. Nang tanggung si tak babuik pinang kau mainang ni. Bisa? Bisa? Tak. Jadi masalah. Sebagaimana ini jadi temuan, amalan pun nanti jadi temuan. Nabi suruh baca ini di sini, bukan di sini. Amalkan ini di sini, bukan di sana. Nah, masyarakat kiram dirahmati Allah SWT. Contoh alarm lah bunyi. Dah, situlah dulu. Jangan tamatnya, lu tamat lah. Tamat sudah lah, buat ngaji sudah. Dah, cukup sampai di situ dulu. InsyaAllah ta'ala semoga Allah membanyakkan pahala bagi Imam Al-Khatib rahimahullah, dan kita diberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini dalam ketaatan kepadanya, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga yang penuh kenikmatan di sisinya. Tak satu pun kita kecuali beruntung dan dijauhkan dari segala yang membuat kita merugi. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai bertemu kembali. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.